Gua nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gua udah bener-bener gak bisa apa-apain. Gua udah bener-bener gak bisa apa-apain ya. Guys, maaf banget gua. Gua nggak tahu lagi nih. Anggraini, 30 tahun, kakak Arvina, korban kebakaran gedung Teradrone berduka atas kepergian adiknya dalam insiden yang terjadi pada Selasa, 9 Desember 2025. Dikutip dari Tribun News, Anggraini menceritakan, sebelum meninggal dunia Arvina sempat mengirim pesan melalui grup WhatsApp keluarga. Arvina mengirim voice note dengan suara bernada pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa di tengah insiden tersebut. Selain itu, Arvina juga sempat mengirim video singkat yang memperlihatkan kepanikan di dalam gedung. Kini, keluarga korban masih menunggu jenazah almarhumah yang masih berada di RS Polri Kramat Jati. Ya, untuk diketahui Tribun News ini situasi terkini. Gua nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gua udah bener-bener gak bisa apa-apain. Gua udah bener-bener gak bisa apa-apain ya. Guys, maaf banget gua. Gua nggak tahu lagi nih. Itu awal pas informasi kebakarannya itu ada dia kirimin voice note sama ya voice note sama video kebakaran udah tuh. Di grup keluarga. Itu posisinya Ervin ada di dalam. Ada di dalam. Oh, terus dia mungkin maaf gitu Kak sebelumnya kasih pesan apa gitu mungkin pas dia lewat video call atau video atau voice note itu. Kalau pas voice note-nya itu dia kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia bilang maksudnya dalam kondisi yang seperti apa gitu Kak? Iya. Enggak, dia nggak ngomong, kayak dia cuma ngomong saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi saya. Kayak gitu. Pasrah gitu ya Kak? Terus berarti keluarga langsung panik banget tuh Kak? Dan sosok seperti apa Kak kalau boleh tahu? Sosok seperti apa Ervina ini kalau boleh tahu? Kalau dia memang orangnya pendiam ya, dia gitu loh, pendiam aja sih orangnya. Dan sudah lama bekerja di... Kurang lebih setahun ada lah. Udah setahun ya? Setahunan dia kerja. Kak, selain pendiam mungkin dia sosok yang seperti apa di rumah gitu, figurnya mungkin yang juga hangat juga kan di rumah atau seperti apa Kak? Ya suka, maksudnya ya kalau misal kita kumpul ya kumpul lah begitulah, biasa aja sih, cuma memang agak sedikit tertutup ya orangnya, nggak terbuka. Gitu aja sih orangnya. Oke, berarti keluarga udah ikhlas berarti nih Kak sekarang Kak? Iya. Tinggal menunggu kedatangan. Tinggal menunggu, kita nunggu itu aja nih. Berarti ada keluarga yang saya di Mabes Polri juga. RS Polri. Ada AA, kakak ya sama papa. Belum dapat kabar maksudnya bisa dibawa pulang kapan? Kita dari tadi kita komunikasi, katanya nunggu. Waalaikumsalam. Kapolda mau konversi pers dulu. Itu. Berarti nunggu itu dulu ya Kak? Iya, tapi aku nggak tahu kalau sekarang kondisinya kita nunggu apa lagi nggak tahu. Kita maunya cepet-cepet itu aja. Kasihan. Berarti rencananya dimakamin kapan Kak kalau nggak tahu? Jadi kalau misalnya dia udah sampai ya, almarhum udah sampai, insya Allah lah mungkin hari ini juga. Hari ini juga berarti ya? Iya. Sore atau malam gitu ya? Iya, sore paling enggak. Nah, gitu. Rencananya Kak dimakamin di mana Kak? Di makam keluarga. Di makam keluarga di dekat sini? Iya, dekat sini. Tinggal nyebrang di Gang Langgar 2 sana. Oh, Gang Langgar 2. Yang paling sengat tadi. Gua nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gua udah bener-bener gak bisa apa-apain. Gua udah bener-bener gak bisa apa-apain deh ya. Guys, maaf banget gua nggak tahu lagi nih. Kebakaran yang melanda gedung Teradrone di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025, menyisakan duka bagi keluarga korban. Diketahui, dalam insiden ini, sebanyak 22 orang meninggal. Salah satu korban meninggal ialah Arvina, 25 tahun. Sebelum menjadi korban tewas, Arvina mengirimkan rekaman suara dan video kondisi di dalam gedung. Dalam video yang ia kirim, sejumlah orang berada di dekat jendela. Sementara dari rekaman suara yang ia kirim,
Arvina terdengar pasrah dan tak mengetahui kondisinya ke depannya. Gue nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain deh ya. Guys, maaf banget gue. Gue nggak tahu lagi nih. Baik, kakak mungkin kalau boleh tahu namanya siapa kak? Saya Anggraini, Ani. Siapa? Anggraini atau Ani. Oh, oke Kak Ani, mungkin gimana keluarga pas tahu dapat kabar Kak Ervina ternyata jadi korban kebakaran di Teradron? Shock semuanya ya, karena posisi saya juga kan pada saat itu saya sedang kerja, kakak saya juga kerja dan di rumah cuma ada adik sama mama, gak ada papa juga gitu. Udah kita main nunggu kabar-kabar aja dari dia gitu. Ya kita kaget semuanya. Dan kalau boleh tahu mungkin jenazahnya sudah di rumah juga atau mungkin belum ya? Belum, masih di RS Polri berarti. Oh. Nunggu-nunggu dari kemarin. Ya berkas semua udah diserahin tapi belum juga, kasihan. Oh. Ya, Kak, mungkin tahu dapat kabar ketika Ervina dapat jadi korban meninggal itu dari mana Kak? Itu awal pas informasi kebakarannya itu ada dia kirimin voice note sama voice note sama video kebakaran udah tuh. Di grup keluarga. Itu posisinya Ervina ada di dalam. Ada di dalam. Oh, terus dia mungkin maaf gitu Kak sebelumnya kasih pesan apa gitu mungkin pas dia lewat video call atau video atau voice note itu? Kalau pas voice note-nya itu dia kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia bilang maksudnya dalam kondisi yang seperti apa gitu Kak? Iya. Enggak, dia nggak ngomong, kayak dia cuma ngomong saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya kayak gitu. Pasrah gitu ya Kak? Terus berarti keluarga langsung panik banget tuh Kak? Terkini di gedung perkantoran jadi Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar memang kebakaran terjadi sekira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini yang dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia, karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak, karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi. Polisi memastikan tidak dilakukan pemeriksaan DNA terhadap 22 korban meninggal dunia dalam kebakaran gedung Teradron di Jalan Jenderal Suprapto, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025. Hal tersebut disampaikan setelah seluruh korban ditemukan dalam kondisi masih utuh sehingga identifikasi dapat dilakukan tanpa uji DNA. Pemeriksaan forensik dilakukan oleh tim dari Puslap 4 Bareskrim Polri atas permintaan penyidik untuk memastikan penyebab kebakaran serta kondisi para korban. Dua tim dikerahkan yakni tim Subdit Laka Bakar dan tim Kimbiofor. Pemeriksaan dilakukan sejak sore hingga malam hari. Sebelumnya, kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 12.40 WIB dan diduga bersumber dari baterai drone yang meledak. Lalu api dengan cepat menjalar ke lantai atas saat karyawan tengah beristirahat. Asap pekat yang memenuhi lantai 3 hingga 5 menyebabkan sejumlah korban tidak sempat menyelamatkan diri sebelum akhirnya dievakuasi. Yang voice tadi. Gue nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain deh ya. Guys, maaf banget gue. Gue nggak tahu lagi nih. Kebakaran yang melanda gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025, menyisakan duka bagi keluarga korban. Diketahui, dalam insiden ini,
Sebanyak 22 orang meninggal. Salah satu korban meninggal ialah Arvina, 25 tahun. Sebelum menjadi korban tewas, Arvina mengirimkan rekaman suara dan video kondisi di dalam gedung. Dalam video yang ia kirim, sejumlah orang berada di dekat jendela. Sementara dari rekaman suara yang ia kirim, Arvina terdengar pasrah dan tak mengetahui kondisinya ke depannya. Yang voice-nya tadi. Gue nggak tahu lagi ya. Sumpah ini gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gue udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain deh ya. Guys, maaf banget gue. Gue nggak tahu lagi nih. Baik, kakak mungkin kalau boleh tahu namanya siapa kak? Saya Anggraini, Tanda Ani. Siapa? Anggraini atau Ani. Oh, panggilannya. oke Kak Ani, mungkin gimana keluarga pas tahu dapat kabar Kak Ervina ternyata jadi korban kebakaran di Teradron? Shock semuanya ya, karena posisi saya juga kan pada saat itu saya sedang kerja, kakak saya juga kerja dan di rumah cuma ada adik sama mama, nggak ada papa juga gitu. Udah kita main nunggu kabar-kabar aja dari dia gitu. Ya kita kaget semuanya. Dan kalau boleh tahu mungkin jenazahnya sudah di rumah juga atau mungkin belum ya? Belum, masih di respon berarti. Oh. Masih nunggu-nunggu dari kemarin. Ya berkas semua udah diserahin tapi belum juga, kasihan. Oh. Ya, Kak, mungkin tahu dapat kabar ketika Ervina dapat jadi korban ini itu dari mana Kak awal mulanya? Itu awal pas informasi kebakarannya itu ada dia kirimin voice note, sama ya voice note sama video kebakaran udah tuh. Di grup keluarga. Itu posisinya Ervina ada di dalam. Ada di dalam. Oh, terus dia mungkin maaf gitu Kak sebelumnya kasih pesan apa gitu mungkin pas dia lewat video call atau video atau voice note itu? Kalau pas voice note-nya itu dia kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia bilang maksudnya dalam kondisi yang seperti apa gitu Kak? Iya. Enggak, dia nggak ngomong, pokoknya dia cuma ngomong saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya kayak gitu. Pasrah gitu ya Kak? Terus berarti keluarga langsung panik banget tuh Kak? Terkini di gedung perkantoran Jaya Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar, memang kebakaran terjadi kira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia, karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak. Karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi ya, ada beberapa lantai, dan di lantai atas bisa dilihat masih ada petugas yang memadamkan api. Ya, berdasarkan kabar yang beredar juga tadi Tribuner sempat memang ada beberapa korban yang terjebak di atas, sehingga memang harus dievakuasi melalui tangga darurat yang disediakan oleh pemadam kebakaran. Namun untuk korban meninggal dunia sendiri belum diketahui apakah penyebabnya memang karena terjebak di salah satu lantai. Seperti itu. Ini petugas juga masih bersiaga, sekitar lebih dari beberapa unit damkar tadi sudah bersiaga di sekitar lokasi. Dari arah Senen menuju ke arah Cempaka Putih memang tadi sudah sangat ramai mobil pemadam kebakaran. Saya lihat Tribuners itu sudah memasuki fase pendinginan. Untuk asap sendiri terlihat tidak ada lagi. Asap atau titik api juga tidak ada yang keluar lagi dari arah gedung. Sehingga memang sudah bisa
memasuki proses pendinginan. Lihat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sudah ada berada di lokasi. Ini gedung yang terbakar, gedung Teradron. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.